Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum daripada air sumur. Apakah suci lagi mensucikan atau ada hal-hal lain yang membuatnya tidak menjadi suci? Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya air sumur hukumnya suci lagi mensucikan, karena air sumur ini tergolong ke dalam air mutlak. Lalu bagaimana hukumnya jika air sumur tersebut dimasuki oleh najis atau dimasuki oleh bangkai? Ada bangkai yang masuk ke dalam sumur tersebut atau ada najis yang menetes ke dalam sumur tersebut. Apa hukumnya? Apakah masih suci lagi mensucikan atau sudah bernajis sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci? Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, air sumur jika ditetesi oleh najis, contoh mungkin air kencing atau najis yang lainnya masuk ke dalam air sumur, apakah hukum air sumur tersebut? Apakah masih suci atau tidak suci lagi? Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan demikian kita lihat terlebih dahulu apakah tetesan daripada air kencing tadi telah merubah bau, rasa dan warna air tersebut. Kalau tidak merubah rasa, warna dan bau air sumur tersebut, maka air tersebut tetap suci lagi mensucikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya air tidak dapat dinajisi oleh sesuatu kecuali telah berubah bau, rasa dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika air sumur ditetesi oleh najis, maka jika jumlah najis itu sedikit sehingga tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah rasa daripada air sumur tersebut, maka air sumur tersebut tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Namun alangkah lebih baiknya kita pun boleh untuk menguras air sumur tersebut agar kita lebih yakin dia lebih suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Namun pada hakikatnya air sumur tersebut tetap suci lagi mensucikan jika tidak berubah warna, rasa dan baunya meskipun ditetesi oleh najis. Kemudian bagaimana hukumnya jika air sumur tersebut dimasuki oleh bangkai? Ada bangkai yang masuk ke dalam air sumur tersebut. Bagaimana status air sumur tersebut? Apakah masih suci lagi mensucikan atau tidak suci lagi? Berkenaan dengan bangkai yang masuk ke dalam sumur, bangkai ini ada dua macamnya. Yang pertama, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti bangkai kodok, bangkai belalang,
dan semisalnya yang darahnya tidak mengalir. Maka dalam hal ini, apabila sumur kemasukan bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, maka status dari air sumur tersebut tetap suci lagi mensucikan. Status daripada air sumur tersebut tidaklah bernajis. Dia masih masih bisa digunakan buat berwudu, masih bisa digunakan buat bersuci. Yang kedua, hewan yang darahnya mengalir seperti kambing, sapi, kucing, ayam, tikus, dan lain-lainnya, yang mana darah daripada hewan tersebut mengalir. Apabila masuk ke dalam sumur, hewan tersebut mati dan menjadi bangkai, maka di sini ada beberapa pendapat ulama. Apabila hewan tersebut masuk ke dalam hewan yang darahnya mengalir tersebut masuk ke dalam sumur, kemudian hewan tersebut keluar dalam keadaan hidup-hidup, belum mati atau barangkali sudah mati tetapi baru mati, belum membusuk, belum dikatakan bangkai, maka lihat dulu status hewan tersebut. Apakah hewan tersebut termasuk najis ain seperti babi dan anjing atau bukan? Jika hewan tersebut termasuk ke dalam najis ain seperti babi dan anjing, maka wajib untuk menguras seluruh airnya jika hal itu memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, menurut ulama ulama dari kalangan Hanafiyah, maka wajib untuk menguras airnya sebanyak 200 timba yang biasa digunakan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kira-kira jika bangkai tersebut telah masuk ke dalam sumur, bangkai tersebut telah membusuk, bulu-bulunya telah terpisah, tubuh-tubuhnya telah terpisah, apa yang harus dilakukan? Para ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah ini menjelaskan bahwa jika sumur tersebut kejatuhan najis, yang bangkai yang darahnya mengalir, menurut mereka maka dikeluarkan air bangkai tersebut dari sumur, lalu ditimba sampai air sumur tersebut kering, jika hal itu memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan menguras air sumur tersebut sebanyak 200 timba. Dan mereka mengelompokkan besaran bangkai tersebut. Jika bangkai yang masuk ke dalam sumur adalah bangkai manusia, bangkai kambing, bangkai sapi, atau hewan yang semisalnya, maka menurut kalangan ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah, keluarkan bangkai tersebut terlebih dahulu, lalu wajib untuk menguras seluruh air sumur tersebut. Kalau bangkai manusia, bangkai sapi, bangkai kambing, atau hewan-hewan lain yang semisal yang sama besarnya dengan itu, maka wajib untuk menguras seluruh air sumur tersebut. Lalu, jika bangkainya lebih kecil daripada itu, seperti bangkai kucing atau bangkai ayam dan binatang lain yang darahnya mengalir yang semisal besarnya dengan kucing dan ayam, maka dalam keadaan demikian menurut mereka wajib untuk
menguras air sumur tersebut sebanyak 40 timba. Kalau bangkai ayam, bangkai kucing, wajib dikeluarkan bangkainya, kemudian dikuras air tersebut sebanyak 40 timba. Lalu mereka merunut lebih kecil lagi. Jika bangkainya lebih kecil lagi, seperti bangkai tikus atau bangkai burung, atau hewan-hewan yang darahnya mengalir yang besarnya sama semisal dengan tikus dan burung, maka menurut mereka harus dibuang airnya, dikuras airnya sebanyak 20 timba. Dan itu tidak dibedakan apakah sumur tersebut agak kecil atau sumur tersebut besar, tetap dikeluarkan airnya sebanyak 20 timba. Timba yang biasa digunakan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan tentang air sumur yang status awalnya adalah tergolong air mutlak, namun ketika dia kemasukan najis dan bangkai, maka status air tersebut berubah. Apabila kemasukan najis, maka lihat terlebih dahulu apakah telah berubah warna, rasa dan baunya. Kalau berubah, maka air tersebut telah mengandung najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka harus dikuras airnya, dikeringkan airnya terlebih dahulu, baru bisa digunakan kembali untuk bersuci. Dan apabila kemasukan bangkai, apabila bangkai hewan tersebut bukanlah hewan yang darahnya mengalir, seperti bangkai kodok dan juga bangkai belalang atau hewan semisal dengannya yang darahnya tidak mengalir, maka air sumur tersebut tidak bernajis, masih bisa digunakan untuk berwudu. Dan jika air sumur tersebut dimasuki oleh bangkai hewan yang darahnya mengalir, maka itu ketentuannya tadi, keluarkan bangkainya, kemudian ditimba airnya sampai kering jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka lihat besaran bangkainya seperti apa. Kalau bangkai kambing, bangkai manusia, bangkai sapi, atau bangkai-bangkai lain yang besarnya semisal dengan hewan tersebut, maka harus dikuras air tersebut sampai kering. Kalau bangkainya lebih kecil dari bangkai itu, misalnya bangkai kucing atau bangkai ayam, maka airnya dikuras sebanyak 40 timba. Jika bangkainya lebih kecil daripada itu, misalkan bangkai tikus atau bangkai burung, maka air sumur tersebut dikuras sebanyak 20 timba. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita, menambah ilmu pengetahuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam bersuci, agar kita suci menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar wudhu kita diterima, agar wudhu kita suci, agar wudhu kita benar, sehingga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi